atau memaparkan kenapa saya tanam di bulan 8 di sini dan kenapa berani tanam di bulan 8 di sini. Kemudian pertimbangan lain kenapa kita berani tanam di bulan 8, karena di sini kita bisa menghadirkan air ataupun memasok air. Kenapa kita tanam di sini di bulan 8? Tidak kemarin melanjutkan di kebun sana di area longkrang, karena di area longkrang itu tidak ada pasokan air. Maka kalau saya tanam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. 20 November 2021, yaitu hari Sabtu ya, hari Sabtu. Seperti biasa masih bersama saya Kusno Al-Raja dari Brebes Porang, yaitu Porang Dataran Rendah yang posisinya di 27 meter di atas permukaan laut, yaitu termasuk daerah dataran rendah ya, yaitu daerah panas. Akan tetapi nampak di sini porang-porang yang tumbuh di sini adalah sudah seperti ini. Bahkan sudah banyak yang bertunas 2, karena ini adalah umbi-umbi yang ada di bawah 1 kilo ya, yaitu ada 5 on, 4 on, 3 on, 7 on, dan sampai ada 1 kilo, dan yang di depan sana ada yang sampai 3 kilo. Ini bervariasi, dan ini yang itu juga sudah pada muncul rebung ya. Dan ini sudah berdaun. Ini masih daun muda ya, jadi belum hijau tua. Nah, akan tetapi ketika yang di sebelah sini adalah sudah banyak yang bertunas 2, dan bahkan tunas pertamanya sudah banyak yang hampir dorman ya. Jadi artinya menuju dorman, menuju ripah ya. Seperti ini contoh sudah menua begini. Kataknya juga sudah lumayan. Ini tunas keduanya. Dan contoh ini kataknya juga sudah lumayan besar ya. Ini tuh daunnya sudah hijau tua, dan tunas keduanya ini banyak yang sudah timbul tunas kedua, bahkan yang di sana. Kemudian yang kita perlu review hari ini yaitu kenapa bulan 11 ini sudah pertumbuhan seperti ini. Sementara ketika kita mengacu ke masalah porang, yaitu umumnya itu adalah yang paling bagus dikatakan dari dulu itu adalah bulan 10. Bulan 10 ya. Berarti hari ini, kalau ini tanggal 20 November, yaitu bulan 11, berarti baru menginjak 1 bulan kalau memang istilahnya ditanam di awal bulan 10. 1 bulan ya, jadi hampir 2 bulan ya, cuman apa itu namanya, masih 10 hari lagi untuk menuju 2 bulan. Jadi bulan 10 nanam awal, kemudian sampai tanggal 30, kemudian istilahnya maksudnya sampai akhir bulan, kemudian bulan 11 sampai akhir bulan ya, berarti baru 2 bulan. Sementara ini baru tanggal 20, berarti baru 50 hari. Nah, ketika kita mengacu ke 50 hari, berarti tanaman tersebut baru rebung ya, baru rebung, dan ada yang sudah berdaun baru 1-2. Sementara di sini kenapa sudah bertunas 2? Sudah banyak tunas susulan ya. Ini yang umbi-umbi di bawah 1 kilo. Ini juga, dan yang di sebelah sana itu adalah katak-katak jumbo, juga sudah bertunas 2, dan batangnya sudah sebesar spidol yang anti air itu ya, yang tunas keduanya. Untuk yang katak jumbo.
Kalau yang ini adalah semua umbi ke sana. Bahkan di sana ada yang belum jadi sama sekali karena memang umbi-umbi belah yang kita tanam baru bulan 10 kemarin ya. Ya. Itu umbi pasokan dari kawan. Itu yang kita ambil dari Purworejo. Kalau ini yang sudah jadi, itu adalah umbi-umbi yang dan katak yang kita hasilkan kemarin dari kebun kita sendiri, yaitu yang ada di wilayah Banjarharjo, yaitu di Duku Longkrang. Kita semua ke sini dan sisanya ada yang kita jual untuk katak-kataknya kemarin ya waktu itu. Karena ada yang minat, kita kasihan juga untuk para pemula, jadi kita kasihkan kataknya. Kalau umbinya waktu itu saya cuma jual sedikit saat mau lebaran waktu itu. Oke. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu tadi sempat terhenti karena ada tamu ya. Oke. Untuk seperti kita tadi bilang, kenapa untuk acuan porang yaitu penanaman itu harus di bulan 10 yang paling bagus. Yaitulah tadi karena memang menyongsong masa hujan datang. Jadi ketika kita tanam di bulan 10, kemudian 1 bulan, terus kemudian bulan 11 itu dua bulan, berarti sudah pada keluar bung. Kemudian misalnya ada yang sudah berdaun, pokoknya variasi dah ya. Dan kemudian di bulan 12 sudah banyak yang seperti ini. Ini bulan 12 ya udah seperti ini, bahkan bulan 1 sudah lengkap biasanya. Nah, akan tetapi kenapa kita sekarang berani menanam di bulan Agustus? Memang porang itu siklus pertumbuhan porang yaitu mulai menginjak bulan Agustus itu sudah pada siap ditanam, karena memang masa dorman sudah selesai. Artinya sudah menyelesaikan masa dorman itu, atau pengeringan umbi itu sudah ke titik tunas, maka mereka pada bertunas. Dan bulan Agustus itu sudah siap ditanam. Akan tetapi ketika kita memperhitungkan bahwa lahan kita itu adalah tada hujan, maka untuk menanam di bulan Agustus itu tidak berani. Nah itu ya contoh. Jadi titik beratnya ketidak berani menanam di bulan Agustus karena memang tada hujan. Jadi tanah kering tanpa pasokan air yang jelas. Akhirnya tidak berani menanam. Karena seperti kita tahu sendiri, di video yang lalu saya katakan bahwa porang itu adalah sangat butuh air. Bukan tidak butuh air. Maka bohong ketika orang bilang porang itu tidak butuh air. Bohong ya. Karena seperti kita lihat, ketika kita menanam porang kemudian tidak hujan beberapa lama, itu daunnya akan layu, kekurangan air karena panas, kemudian layu. Nah, maka dari itu orang-orang tidak berani menanam di bulan Agustus kecuali ada aliran air seperti contoh yang sini ya. Ini kita bisa pasok air saat bulan Agustus. Kalau sekarang mah sudah banyak, ini tanpa dipasok ini udah ada. Nah ini patokan air saya hanya sampai di situ. Nanti kita dikasih water pass itu ya di sini. Jadi ketika air sudah segitu udah lewat kan gitu. Jadi tidak boleh ke atas. Ini hanya menjaga kelembaban. Dan di sini adalah tanpa naungan, kemudian istilahnya untuk pemanasannya cukup. Jadi tidak begitu lembab. Kecuali memang di tanaman porang yang naungan, apalagi full naungan seperti itu. Jadi nanti ketika dipasok air seperti ini mungkin terlalu lembab. Oke.
Kemudian ketika kita bertanya lagi, kenapa kita usahakan ini ditanam di bulan Agustus? Nah, seperti itu ya. Seperti kita ketahui, porang itu adalah mempunyai masa pertumbuhan atau siklus pertumbuhan di angka 6 bulan. Itu bagus. Nah, di angka 6 bulan. Akan tetapi ketika porang itu ditanam, kemudian baru 1, 2, 3 bulan jatuh ke masa musim panas, maka porang tersebut dengan sendirinya akan dorman awal. Jadi padahal seperti contoh ya, padahal ini harus 3 tunas. Seperti ini harus 3 tunas. Tumbuhan sebesar ini, bibit sebesar ini tadi, bibitnya itu kalau normal dalam fase waktu yang normal itu adalah 3 tunas. Kemudian ketika kita tanam bulan 10, di sini adalah daerah panas. Ini beda ya, beda. Ini kita mengkajinya ke sini. Ini daerah panas, beda dengan dataran tinggi. Bulan 3 dan 4 itu sudah di sini sudah panas banget. Maka dari itu ketika kita tanam bulan 10, seharusnya ini kalau normal 6 bulan ini 3 tunas, maka ketika ditanam bulan 10 baru 3 atau 4 bulan saja sudah tidak mau mengeluarkan tunas baru yang ketiga. Berarti cukup dengan tunas kedua, kemudian mereka dorman. Kalaupun mau ada, yaitu adalah tunasnya lebih kecil daripada tunas yang sebelumnya, yang orang bilang biasanya adalah dinamakan tunas iklan. Ya, seperti itu. Maka kenapa saya di sini diusahakan tanam bulan 8? Karena saya mengejar siklus 6 bulan. Jadi ketika nanti kita bulan 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, bulan 2 udah, ya kan? 2, 3, 4, 5. Orang-orang bulan 5 sudah hampir habis semua. Di sini mungkin tidak sampai bulan 5. Karena memang ini sudah ditanam dari bulan 8. Nah, tapi nanti kita lihat apakah ini memang nanti masih bisa lanjut. Apakah nanti hanya seperti yang kemarin saya di Longkrang, yaitu hanya 4,5 bulan dorman. Coba nanti kita lihat ke depannya bagaimana. Nah, apabila nanti ketika di sini bisa lanjut sampai bulan 5, rata seperti orang-orang tanam di dataran tinggi, maka mungkin untuk ke depan kita akan tanam lagi bulan 8. Kemudian pertimbangan lain, kenapa kita berani tanam di bulan 8? Karena di sini kita bisa menghadirkan air ataupun memasok air. Kenapa kita tanam di sini di bulan 8? Tidak kemarin melanjutkan di kebun sana di area Longkrang, karena di area Longkrang itu tidak ada pasokan air. Maka kalau saya tanam di sana itu adalah paling awal di bulan 10. Karena di sana tidak ada pasokan air sehingga mengandalkan hujan. Karena seperti saya katakan bahwa porang itu adalah sangat butuh air dan sangat rakus dengan air. Akan tetapi tidak boleh menggenangi umbi porang tersebut dalam jangka waktu yang lama ya. Tapi kalau hanya 1 jam 2 jam ataupun 1 hari karena memang habis hujan kemudian meninggi, kemudian ketika itu surut lagi, ya nggak masalah. Seperti itu. Jadi intinya kita kenapa ini kita berani nanam bulan 8, kita waktu tanam porang musim kemarin saya coba dari bulan ke bulan sampai bulan 12 masih saya nanam umbi, ternyata hasilnya kurang memuaskan karena siklus pertumbuhannya sebentar. Saya tanam bulan 12 saat itu belum bertunas, kemudian bertunas yaitu 1 bulan sampai 2 bulan baru memang mereka berdaun. Berarti 12, 1, 2, bulan 2. Kemudian pertumbuhan pembesaran umbi bulan 3, bulan 4.
bulan 5 udah habis semua. Sangat singkat, sehingga ketika dalam setengah kilo umbi yang harusnya mendapatkan 5 kilo, itu hanya di 2 kilo. Itu sudah saya alami kemarin waktu tanam di area longkrang yang tanpa pasokan air. Akan tetapi ketika itu saya tanam terlambat di bulan 12. Jadi ada dari bulan 10 saya nanam, 11 saya nanam, 12 saya nanam saat itu. Dan ketika kita lihat hasilnya, ternyata memang yang ditanam bulan 10 itu lebih besar daripada bulan-bulan selanjutnya, yaitu dalam tanda kutip, yaitu dalam bibit yang sama besar, ya, sama besar. Jadi kita dalam 1 kilo juga 4 on dengan 4 on juga. Contohnya, jadi di bulan 10 kita nanam 4 on, dengan yang ditanam bulan 12 yang sama-sama 4 on itu hasilnya tidak sama. Ternyata yang bulan 10 itu lebih besar karena memang siklus pembesaran umbinya cukup lumayan lama. Akan tetapi ketika kita kaji yang di longkrang tersebut waktu itu adalah itu pun sangat singkat ya, karena hanya 4,5 bulan itu sudah dorman karena panas. Pokoknya siklus pertumbuhan porang, kenapa di bulan 10 mereka nanam yang tak ada hujan, satu menyongsong hujan, kemudian untuk di dataran tinggi yaitu di bulan 4 dan 5 itu masih adem. Tapi kalau di kita di sini bulan 3 sudah panas, bulan 4 sudah panas, bulan 5 habis semua. Bahkan bulan 4 pun sudah pada doyong. Dan waktu tahun 2020 kemarin yang panen waktu itu, saya bulan 4 sudah bisa gali umbi produksi. Padahal saya tanam yang paling awal saja adalah bulan 10 tanggal 15. Berarti silakan hitung saja ya. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan istilahnya penjelasan saya ini adalah bisa bermanfaat, walaupun memang kita tanpa apa itu namanya review yang macam-macam. Yang penting kita hanya membicarakan atau memaparkan kenapa saya tanam di bulan 8 di sini dan kenapa berani tanam di bulan 8 di sini. Satu, karena untuk mengejar istilahnya siklus pertumbuhan yang lebih lama. Tapi kenapa kita berani nanam di sini? Karena di sini ada pasokan air. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.